Renungan Harian. Jangan malas berdoa. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur 141:2. Doa bukan hanya berbicara tentang setumpuk permohonan dan permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, atau sikap tubuh kita saat berdoa, tetapi yang terutama sekali adalah sikap hati kita saat mencari Tuhan. Berdoa sesungguhnya adalah hal yang sangat mudah dilakukan siapapun, tetapi tidak semua orang mau melakukannya kecuali ketika sedang terdesak masalah berat, di mana saat itulah orang mengerahkan kekuatan begitu rupa, rela bangun tengah malam dan duduk bersimpuh berdoa dan meratap. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah Kau tutupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Ratapan pukul 3:55-56. Doa benar-benar mendorong kita fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan hanya kepadanya. Kita bisa menonton film selama berjam-jam tanpa merasa ngantuk dan capek. Kita bisa menyediakan waktu menyalurkan hobi dan jalan-jalan ke mall, tetapi kita sering kali mengabaikan jam-jam doa. Kita mengalami kesulitan menyediakan waktu hanya beberapa menit saja untuk berdoa. Kita tidak tahan dan tidak betah berlama-lama untuk berdoa, padahal kekuatan orang percaya terletak di dalam doa. Ketika mendapati Petrus dan kedua anak Zebedes sedang tertidur saat diajak menemaninya berdoa di Taman Getsemani, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius 26:40-41. Kemalasan dan kenyamanan sering kali menjadi faktor penghalang kita untuk bertemu Tuhan dan juga sebagai penghambat berkat-berkat Tuhan. Kemalasan dan kenyamanan secara daging harus dilawan, tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kita menempatkan doa di urutan kesekian dalam hidup ini. Sebab doa adalah dasar utama segala berkat-berkat Tuhan yang telah disediakannya. Yakobus menegaskan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pukul 5:16b. Renungan kedua, generasi hebat. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal pukul 13:22. Warisan secara umum dipahami sebagai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua bagi anak-anaknya. Sering terjadi bahwa orang bersaudara itu jadi tidak akur karena memperebutkan harta warisan. Ada 3 jenis manusia yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang baik, orang benar, dan orang berdosa. Yang satu lagi, yakni anak cucu, adalah siklus generasi yang di dalamnya akan selalu ada ketiga jenis manusia yang disebutkan itu. Orang baik diberkati sehingga bisa meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi warisan terbaiknya adalah kebahagiaan dari kebaikannya itu. Setiap orang bisa menjadi kaya, termasuk orang jahat, tetapi hanya orang benar yang mewarisi harta yang disimpan dari perbendaharaan orang berdosa.
Artinya orang berdosa tidak akan mewariskan harta bagi anak cucunya. Hanya orang baik dan benar yang adalah generasi hebat yang akan melahirkan generasi hebat yang mewarisi hal-hal hebat. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2:3. Ilustrasi. Sang penabung suara. Di sebuah kota yang sangat bising, hiduplah seorang pria yang bekerja sebagai penabung suara. Di saat semua orang sibuk berteriak untuk didengar, pria ini justru berkeliling dengan sebuah tabung perak kecil, menangkap suara-suara yang sering diabaikan orang, bunyi rintik hujan yang jatuh di atas daun pisang, suara napas bayi yang sedang terlelap, hingga bunyi gesekan sapu lidi di jalanan saat fajar. Penduduk kota menertawakannya. Untuk apa kamu menyimpan itu? Suara-suara itu tidak punya harga. Simpanlah suara tepuk tangan atau sorak-sorai, itu baru berharga, kata mereka. Namun, si pria hanya tersenyum dan terus menabung. Suatu hari, sebuah keheningan yang mengerikan menyerang kota itu. Sebuah wabah yang membuat semua orang kehilangan kemampuan untuk berbicara dan mendengar keindahan. Kota itu menjadi dingin dan mati. Orang-orang mulai merasa gila karena mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang penuh kecemasan. Saat itulah, si pria mengeluarkan tabung-tabung peraknya. Ia membuka satu persatu di tengah alun-alun kota. Tiba-tiba, suara tawa seorang nenek yang tulus mengalun di udara. Lalu, suara aliran air sungai yang jernih menyusul. Suara-suara itu perlahan menghangatkan hati orang-orang yang mulai membeku. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk memproduksi kebisingan sehingga lupa mengapresiasi kehidupan yang ada di sekitar mereka. Kita hidup di dunia yang sangat berisik, di mana semua orang ingin berbicara, pamer, dan mendominasi pembicaraan. Kita sering menganggap hal-hal sederhana seperti ketenangan, mendengarkan orang lain, atau menikmati momen kecil sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Yang memberi warna pada hidup bukanlah seberapa keras kita berteriak atau seberapa banyak orang yang menoleh pada kita. Kekuatan sejati justru sering ditemukan dalam hal-hal yang paling sunyi. Jangan sampai hidup kita hanya berisi kebisingan tanpa makna. Belajarlah untuk menabung momen-momen tenang dan sederhana, karena itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita saat dunia terasa hampa dan melelahkan. Kadang, kita tidak butuh lebih banyak suara, kita hanya butuh telinga yang lebih peka untuk mendengar apa yang selama ini terabaikan. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Pengkhotbah pukul 9.17